Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, kembali lagi bersama saya di channel Hot Entertainment. Di video kali ini Hot Entertainment akan mengulas serial Terpaksa Menikahi Tuan Muda sore ini. Tetapi sebelum lanjut, dukung selalu channel Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas Anita yang sedang berusaha kabur dari penyekapan. Dan dia akhirnya selamat dari penyekapan yang ternyata itu adalah perbuatan Amanda. Anita berkata, "Siapa yang melakukan ini kepadaku?" Kebetulan sebuah mobil lewat yang hampir menabrak Anita dan Anita pun meminta pertolongan kepada sopir tersebut untuk mengantarkannya pulang. Di sisi lain, Reno sangat khawatir dan berusaha mencari Anita. Anita sudah tidak pulang semalaman dan Reno pun mulai khawatir dan mencari mamanya Anita. Sementara itu, Herman terus diteror Kesha karena Kesha meminta pertanggungjawaban kepada Herman karena dia telah mengandung anak Herman. Dan akhirnya Herman pun menemui Abimana dan berkata kepada Abimana, "Kamu gak usah sok jadi suami yang baik, padahal kamu sendiri buaya." Herman bicara soal masalah Kesha. Herman berdalih kepada Abimana dan dia menuduh anak yang dikandung Kesha adalah anak Abimana. Dan Abimana pun bilang, "Selesaikan masalah Anda dengan Kesha dan jangan ganggu saya dan Kinanti lagi. Karena kalau Anda bermain api, Anda harus siap terbakar sendiri." Sementara itu, Reno, David, dan Bik Jumi pun berusaha mencari Anita yang diculik. Karena tidak menemui titik terang, akhirnya Reno pun melaporkan ke polisi agar polisi bisa membantu menemukan ibunya Anita. Anita yang terus berusaha keluar dari penyekapan, Anita pun curiga kalau yang melakukan semua ini adalah Alia. Dan Alia pun mengintai dari kejauhan dan terus ingin mencelakai Anita, tetapi akhirnya Anita pun tertolong dan dilarikan ke rumah sakit. Dan Anita meminta tolong kepada dokter untuk menghubungi keluarganya. Di sisi lain, ketika Bastian sudah menemukan pekerjaan yang lebih layak, Sarah pun mulai memuji Bastian yang sudah bisa menjadi manajer dan ia ingin kembali lagi kepada Bastian. Sementara itu, Kesha terus berusaha meminta pertanggungjawaban. Kali ini dia menemui Marissa dan meminta agar Herman menikahi dia. Dan Marissa berkata, dia tidak mau tahu urusan anak yang dikandung dengan Kesha. Dan Kesha mengancam Marissa. Dia berkata, "Kamu dan suami kamu akan malu kalau kamu tahu ternyata ini anaknya Herman." Sementara Abimana sangat senang karena Kinanti sudah sadar dari koma. Saat Abi sedang menyuapi Kinanti, tiba-tiba David datang. Tetapi reaksi Abimana justru malah memperlihatkan tidak suka kepada David. Abi bertanya, "Kamu ngapain kesini, Fit? Mau bertemu dengan saya atau mau buat saya emosi?" kata Abimana. Sepertinya Tuan Muda sudah benar-benar waspada kalau David juga memiliki perasaan yang sama kepada Kinanti. Melihat reaksi Abimana, Kinanti dan David hanya saling tersenyum. Mereka tahu kalau Abimana memiliki sifat protektif. Sementara Herman dan Marissa terus bertengkar dan memberitahu kalau Kesha datang ke rumah dan memberitahu ancaman Kesha, dan Herman pun sangat ketakutan. Saat di rumah sakit, Abimana pun izin kepada Kinanti kalau dia ingin keluar sebentar karena ada urusan, tetapi Kinanti bersikap cuek, dan Abimana pun meminta David untuk menjaga Kinanti dan memperingatkan David agar tidak meninggalkannya.
Abimana sedang mencoba menyelidiki siapa dalang dari penculikan Anita dan Kinanti. Tetapi polisi pun memberitahu kalau Anita sudah ditemukan. Anita pun akhirnya dibawa pulang ke rumah. David yang mendapat kesempatan untuk menjaga Kinanti terus berusaha menjaga Kinanti dengan sangat penuh perhatian. Ia memperbaiki selang oksigen Kinanti agar Kinanti bisa mendapatkan oksigen kembali. Dan Kinanti pun bertanya kepada David tentang siapa yang mencelakai Abimana. Tapi David bilang kalau dia akan menjaga Kinanti dan Tuan Muda. David ingin memberitahu kalau jam tangan Kinanti itu telah hilang, tapi David ingin memberitahu kalau semua itu dalang dari Marissa. David mengurungkan niatnya karena melihat Kinanti masih lemah. Saat Anita sudah pulang ke rumah, Anita dan Reno pun berbicara di dalam kamar. Dan Anita pun memberitahu kalau ia ingin dibunuh oleh Alia yang tidak lain adalah Amanda. Dan Reno berkata, Alia kan sudah mati mah. Dan Anita pun menceritakan kejadian-kejadian teror yang menimpanya. Anita pun yakin kalau itu semua perbuatan Alia yang berusaha balas dendam kepadanya. Saat Anita berbicara tentang ia yang sudah menjahati Alia, tiba-tiba Abimana masuk ke dalam kamar dan meminta. Anita pun kaget karena takut Abimana mendengar percakapannya dengan Reno. Tetapi Abimana justru meminta maaf kalau kemungkinan yang terjadi adalah persaingan bisnis, dan Abimana pun akan berusaha menjaga Anita. Sementara Amanda yang alias Alia sedang mengintai tiba-tiba kepergok oleh Reno. Namun sayang, Alia berhasil lolos. Keesokan harinya, Abimana dengan gembira menyampaikan kepada Oma kalau Kinan akan segera pulang. Dan Kinanti pun saat di rumah sakit sudah bersiap-siap akan pulang ke rumah. Tetapi ketika itu Herman datang dan memberitahu kalau Abimana adalah laki-laki yang tidak bermoral. Dan dia memberitahu kalau Abimana sudah menghamili orang lain, yaitu Kesya. Oke teman-teman semua, untuk episode selanjutnya akan lebih seru ya teman-teman. Karena Herman mengatakan kepada Kinanti kalau kalau Abimana telah menghamili Kesya. Apakah kira-kira Kinanti percaya dengan semua yang dituduhkan papanya kepada Tuan Muda? Terus saksikan episode selanjutnya dan jangan lupa dukung selalu channel Hot Entertainment agar Anda bisa mendapatkan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.